telah berada di minggu yang pertama di bulan Oktober tahun 2023. Dan sesuai dengan tema yang diturunkan dari bidang IAI Sinode GPI Papua, kita dipayungi dengan tema di sepanjang bulan Oktober ini, keadilan dalam rupa kasih. Dan subtema kita di minggu yang pertama ini, mengakui kuasa Yesus dan bertobat. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada seorang yang merasa lebih benar, lebih baik, lebih pintar, dan lebih layak untuk menerima kekuasaan atau jabatan dari orang lain, maka saat dia melihat ada orang yang bisa melebihinya dalam segala hal, kemungkinan besar bisa timbul iri hati pada dirinya. Dan dengan rasa iri hati yang dalam, mungkin ia akan mencoba untuk mencari jalan agar dapat menyingkirkan ataupun menjatuhkan reputasi orang tersebut. Itulah yang terjadi dengan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ketika mereka melihat banyak kemampuan yang bisa dilakukan oleh Yesus dalam mengajar, dalam berkhotbah, dalam melakukan mujizat dan banyak tanda-tanda heran lainnya. Para imam dan tua-tua bangsa Yahudi marah, iri kepada Yesus yang hanya anak seorang tukang kayu dapat melakukan semua itu, terlebih lagi saat orang banyak mulai terpengaruh dan mengikuti Yesus, sehingga para imam dan tua-tua Yahudi merasa tersaingi. Akibat dari itu, mereka lalu merancang jebakan bagi Yesus. Mereka masuk ke bait Allah di mana Yesus sementara mengajar tentang hal kerajaan sorga. Lalu mereka memberi pertanyaan kepada Yesus, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal ini? Yesus mengetahui maksud dari pertanyaan mereka, yaitu untuk menjebak dan menyudutkan Yesus. Maka Yesus membalikan pertanyaan kepada mereka, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau manusia? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebenarnya para imam dan tua-tua Yahudi tahu kalau kuasa Yohanes dari sorga, karena mereka adalah ahli dalam Taurat. Tapi karena dari awal mereka ingin menjebak Yesus, maka mereka menjawab, kami tidak tahu. Saat Yesus melihat kemunafikan dan ketidakjujuran diri mereka, maka Yesus pun tidak menjawab pertanyaan mereka kepadanya, sekalipun mereka tahu kuasa apa yang ada pada Yesus. Dalam Injil Yohanes pasal 1, di sana menjelaskan bagaimana Yohanes memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Dan Yohanes menegaskannya di ayat 34 Injil Yohanes pasal 1, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus kemudian memberi perumpamaan bagi mereka tentang dua anak laki-laki. Kata Yesus, seorang mempunyai dua anak laki-laki.
Ia pergi ke anak yang pertama dan menyuruhnya pergi dan bekerja di kebun anggur. Anak itu berkata kepada bapaknya, "Baik, Bapa." Tetapi anak itu tidak pergi. Lalu orang itu pergi ke anaknya yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian anak itu menyesal, lalu dia pergi juga. Yesus bertanya kepada mereka, "Siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak bapaknya?" Mereka menjawab, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini menyentil dua pihak yang menerima pemberitaan Yohanes Pembaptis. Pihak pertama, pemungut cukai, perempuan sundal, adalah orang-orang yang ada di kalangan masyarakat Yahudi yang pada umumnya dipandang hina, dipandang paling berdosa. Tetapi dalam keberdosaan mereka, dalam kehinaan mereka, mereka menerima pengajaran Yohanes dan bertobat. Karena itu, Yesus berkata kepada para imam dan para tua-tua bahwa mereka inilah yang akan mendahului kamu masuk kerajaan sorga, sebab mereka percaya kepada ajaran Yohanes yang merupakan ajaran Yesus sendiri. Pihak pertama, pemungut cukai atau perempuan sundal ini adalah representasi dari anak yang kedua. Anak yang pada awalnya tidak mau menaati bapaknya, tetapi pada akhirnya dia menyesal. Dia bertobat terhadap perbuatannya terhadap bapaknya. Lalu dia pergi mengikuti perintah bapaknya. Pihak yang kedua adalah kaum Farisi dan ahli Taurat, tua-tua agama Yahudi. Mereka adalah pemuka agama yang ahli tentang Taurat, terpandang di dalam masyarakat. Namun perilaku mereka berlainan dengan Taurat atau kehendak Tuhan itu. Mereka hidup sewenang-wenang, menindas orang lain, hidup hanya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Mereka ini lebih melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri mereka sendiri. Dan kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak menyesal, kamu juga tidak percaya." Mereka ini adalah representasi dari anak yang pertama, yang tahu apa itu kehendak Bapa, yang tahu mau taat, tetapi tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Bapa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini memberi sebuah gambaran tentang dua kelompok manusia yang ada di dunia. Yang pertama, manusia yang mendengarkan perintah dan mengiyakannya tetapi tidak melakukan. Yang kedua, manusia yang mendengarkan perintah tapi tidak mengiyakan pada awalnya, namun akhirnya dilakukan karena sudah menyesal dan sudah bertobat. Maka melalui perumpamaan ini kita diingatkan dan diminta untuk menjadi pelaku kehendak Allah. Dalam Matius 7 ayat 21, Yesus menegaskan bahwa jika hanya sebagai pendengar tanpa melakukan kehendak Allah tidak masuk sorga.
Yakobus 2 ayat 22 menekankan agar kita tidak hanya sebagai pendengar, melainkan pelaku perintah Tuhan. Karena itu, kita yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus adalah pelaku-pelaku kehendak Allah, bukan hanya penonton dan sekedar mengaku imannya, bukan hanya penonton yang sekedar mengaku percaya kepada Yesus. Sebab pengakuan dengan mulut saja belum sempurna, tapi harus dibarengi dengan melakukan. Iman tanpa perbuatan mati. Dengan demikian, kita harus mengaku untuk mengikuti perintah Tuhan dan selanjutnya melakukan perintah Tuhan itu. Sebab pengakuan dengan mulut belum sempurna, tapi harus dilakukan dalam sebuah tindakan yang nyata, dan itulah pertobatan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, masalah yang sedang dihadapi gereja pada waktu sekarang ini adalah tidak sejalannya kata dan perbuatan. Seringkali pengakuan yang positif tidak sejalan dengan perbuatan yang positif. Terkadang kita berkata lain, tetapi kita melakukan yang lain. Firman Tuhan ini mau mengajarkan bagi kita bahwa kerajaan Allah adalah tempat bagi pelaku perintah Tuhan. Sebab hidup dalam pengakuan kuasa Yesus dan hidup dalam pertobatan adalah sebuah sikap untuk mampu menerima dan melakukan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Karena itu biarlah kita menjadi pelaku kehendak Allah walaupun tidak mudah melakukannya. Satu hal yang pasti bahwa melalui firman ini menekankan kepada kita bahwa keselamatan bukan diperoleh melalui perbuatan baik, tetapi menerangkan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak yang melakukan perintah dan kehendak Allah. Bukan hanya sekedar tahu perintah itu, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita. Yesus mengajarkan kita lewat bagian firman ini bahwa segala hal yang kita miliki tidak menjamin kita masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang menjamin kita menjadi milik kepunyaan Kristus dan mendapat bagian dalam kerajaannya adalah percaya kepadanya dengan melakukan apa yang Dia perintahkan dalam firman-Nya. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya untuk kita lakukan. Sebab apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan adalah buah iman, buah pertobatan. Dan dari buahnya lah seseorang dikenal sebagai pelaku perintah Allah atau hanya sebagai pendengar perintah Allah saja. Maka sebagai anak-anak Tuhan, terimalah dan lakukanlah perintah Yesus sepanjang kehidupan kita. Sebab perintah ini akan membawa kita untuk menghasilkan buah kebenaran, kebaikan, buah kasih, buah iman dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai milik kepunyaan Kristus. Introitus kita tadi katakan, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Maka percayalah akan kuasa Yesus dan lakukanlah apa yang Dia perintahkan. Berimanlah sungguh kepadanya, menjalani kehidupan yang Dia anugerahkan di bulan yang baru ini. Dan yakinilah bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal ketika kita mampu beriman dan menyatakan iman itu dalam perbuatan hidup kita hari lepas ke hari. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.